Dulu biar tidak mengganggu. Buka jalan. Keluar Buka jalan. mengganggu sidang ini. Sudah di luar yang bawa Adi, mereka keluar dulu aja. Jangan angkat-angkat komplit di dalam ruangan persidangan. Jangan bikin malu sudah. Demo di luar. Coba yang lain coba tenang dulu supaya persidangan dapat dilanjutkan. Tolong yang bawa-bawa itu yang dulu harus ada di bawah. Sudah sidang jalan. Sudah sidang jalan. Keluar. Ini angkat itu. Ada endang jawab tuh dari kejaksaan itu. Kalau memang Ini permainan kejaksaan kah apa? kejaksaan Bila demikian, output dari pelaksanaan tugas tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan. Laporan tersebut menjadi konsumsi siapa? Jadi laporan tersebut kita kirim pada dasarnya ke pihak Pemkab Mimika Selaku pemohon. selaku pemohon. Baik. Saya tidak menanyakan tentang kesimpulan atau proses, tapi penegasan saudara ahli. Tadi sederet Dan tembusannya juga ke Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Wilayah Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kemudian saudara ahli, saya ilustrasikan, mohon saudara ahli berpendapat. Bila ada sebuah temuan BPK dalam konteks tadi pemeriksaan rutin baik umum maupun kemudian atas temuan tersebut dituangkan dalam laporan yang kemudian atas temuan yang tertuang dalam laporan telah daluarsa terhadap penagihan atau tuntutan ganti rugi pelaksanaan. Pertanyaan kami, bila hal itu terjadi kemudian ditangani dalam konteks penegakan hukum oleh penyidik, ya, kemudian penyidik mengundang atau meminta ahli, apakah dari pihak BPKP bisa serta-merta menyatakan temuan tersebut sebagai kerugian keuangan negara atau melalui sebuah proses bersama penyidik? Saudara ahli boleh teruskan lagi. Iya. Kaki. Baik. Jadi kalau di kita BPKP ya, itu harus dilakukan verifikasi ulang. Jadi harus ada Artinya bersama ada sebuah proses, tidak langsung tidak serta-merta. langsung serta-merta menunjuk hasil BPK. Baik, saya tidak lanjutkan, tapi harus ada sebuah proses bersama Iya, penyidik. Ya, untuk melengkapi seluruh. tentunya prosesnya Iya. ya untuk melengkapi sebuah bukti yang ada. Kemudian terkait dengan sebuah keahlian auditor, ya, skup saya kepada ahli yang memang di lingkup BPKP. Apakah saudara ahli sebelum atau pada saat dijadikan auditor di internal BPKP didukung atau ada dokumen berupa sertifikat atau seperti piagam? Kalau saya posisi sebelumnya bisa ahli karena saya sertifikasi sertifikat auditor yang lulus melalui simulasi persidangan, melalui simulasi ujian. Iya, ya sudah taruh kepala.
Satu lagi dari saya. Sebagaimana tadi Ali terangkan tentang proses pemeriksaan rutin sebagaimana kewenangan BPK terhadap keuangan negara atau keuangan daerah. Pertanyaan kami, lingkup keuangan atau bukan lingkup, saya kalah, bahwa apa yang menjadi temuan pihak BPK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan baik secara umum ataupun secara sampling tadi katakan. Kemudian atas temuan tersebut ya masuk dalam kategori kerugian negara atau kerugian keuangan negara. Hasil temuan yang dilakukan oleh auditor BPK dalam konteks pemeriksaan rutin masuk dalam lingkup ketika menemukan sebuah sebuah temuan atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah atau negara ya, masuk dalam kategori keuangan negara atau kerugian keuangan negara. Itu masih masuk di dalam lingkup administrasi kerugian dan kerugian keuangan itu baru dihitung setelah ada pelanggaran. Kalau BPK itu tidak sampai ke situ. Kalau bisa kurang bayar kerugian negara, tapi tanpa melihat fakta pelanggaran hukumnya. Walaupun kadang ada disebutkan, tapi masih belum sampai pokok. Karena dia tidak melihat suatu audit itu. Dan misalnya lihat kontrak, apakah kontrak ini munculnya ada pelanggaran hukum baru, dia tidak sampai situ. Kita juga kalau tidak diminta untuk administratif ataupun audit berkelanjutan negara juga tidak melakukan. Sepanjang pengalaman ahli sebagai auditor ahli menjadi tim atas permohonan penyidik untuk menyelenggarakan perhitungan kerugian negara. Saya kalau untuk itu baru satu kali. Itu saya tidak pernah lagi di bidang investigasi karena saya lebih banyak di bidang pendampingan dengan Pemda yaitu tugas pemerintah daerah karena saya di keuangan daerah di akuntansi keuangan daerah. Dilanjutkan. Baik. Terima kasih. Ya, pertanyaan saya melanjutkan tadi hanya dua pertanyaan. Tadi kalau ahli mengatakan bahwa ketika BPK masuk dalam melakukan audit rutin, outputnya adalah laporan sampling. Kemudian tadi saudara mengatakan ketika itu dalam laporan hasil temuannya, saudara katakan kaitannya adalah menghasilkan dokumen administrasi dalam bentuk laporan kerugian negara. Ya. Kalau kerugian negara, saudara sudah menggarisbawahi bahwa itu dalam ranah administrasi, betul ya? Baik. Saya coba masuk dalam audit yang sudah dilakukan oleh BPK secara kemudian dilakukan lagi oleh BPKP atas permintaan penyidik PH. Nah tentunya ketika penyidik melakukan permintaan dengan BPKP ada proses investigasi, betul ya? Bisa jadi. Oke. Nah dari proses investigasi tersebut, apakah yang dihasilkan nantinya adalah tetap kerugian negara ataukah kerugian keuangan negara? Jadi terkait hal tersebut bahwa kalau kita pada saat PH meminta audit investigasi atau audit dengan keuangan kerugian keuangan negara itu
terlebih dahulu sudah dilihat juga. Dilihat apakah ada pihak lain yang sudah melakukan audit intern atau perhitungan kerugian keuangan negara. Itu saja dulu. Habis itu dilakukan expose ke kita. Dilakukan expose ke kita itu untuk mengetahui apakah memang sudah terjadi pelanggaran, sudah ada tersangka. Kalau belum kita nggak akan melakukan. Ya, sekarang ceritanya kalau ada pelanggaran, tentunya kan penyidik meminta investigasi bersama dengan BPK. Tentunya penyidik sudah mengantongi adanya perbuatan melanggar. Nah, pertanyaan saya, dari hasil perhitungan yang didapatkan oleh BPKP, apakah itu masih dalam bentuk kerugian negara yang tadi dimaksud sebagai ranah administrasi, ataukah sudah menjadi kerugian keuangan negara? Sudah menjadi Perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, kalau seperti itu masuk dalam ranah apa dia? Apakah masih administrasi atau tindak pidana korupsi? Sudah tipikor. Tipikor. Oke. Baik. Nah, pertanyaannya yang kedua, tadi saudara mengatakan bahwa di BPKP sendiri ada bidang investigasi yang bertugas untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tataran pemeriksaan investigasi. Nah, bisakah saudara sedikit menyampaikan kira-kira dasar hukum dari BPKP terhadap kewenangan tersebut? Dasar hukum kita Perpres yang lama, tambah lagi Perpres yang terbaru, Perpres yang terbaru. Perpres 20 tahun ini. Jadi kita sudah ada Perpres yang lama, terus ada lagi ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, Ada dua ketentuan ya. ada. Di secara umum di PP 8 juga ada. Cukup majelis. Sebagai pegawai di BPKP yang ditunjuk untuk melakukan audit pendampingan dengan tujuan khusus nanti. Ya. Tadi saksi juga pada saat ditanyakan tergugat menjelaskan bahwa hanya untuk tujuan tertentu terkait adanya kesepakatan perjanjian sewa menyewa, dan itu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap perjanjiannya, kemudian pemasukan, pembayaran, dan adanya pengakuan hutang, dan adanya juga pembayaran yang dilakukan setelah adanya pengakuan hutang. Belum, kita kan sampai dengan ini belum ada pembayaran. Oke, belum ada pembayaran. Jadi dari 45 Jadi sudah ada pembayaran Pak, jadi kita ada ini di sini. kan ada pembayaran begini, ada maksudnya yang begini, sesuai, saudara. ahli, maksudnya 2006, begini, ah. ada pembayaran dari 45 miliar dibayar 23 miliar, 23 miliar. kemudian ada selisih 21 miliar. Ya. Kemudian dari 21 miliar, apakah ada dokumen yang ditemukan bahwa PT Asian Bank Air membuat pengakuan utang kepada Pemkab Mimika? Kemudian ada dibuat perjanjian hutang piutang. Belum ada. Pada saat itu belum ada ya. Jadi pada saat itu dokumen itu belum ada. Nah, tadi dijelaskan. Ternyata dilakukan perhitungan kerugian negara oleh audit kantor akuntan publik. Kemudian dari tergugat menanyakan apakah itu bisa dideklar untuk terjadi kerugian negara. Tadi ahli mengatakan bahwa kami harus memverifikasi ulang. Kalau versi kita kayak Kamu kita dimintakan sebagai, untuk mendeklar ulang untuk kerugian negara itu, kami harus memverifikasi ulang dengan melakukan expose Iya. bahwa ini masuk tidak kategori terjadinya kerugian tipikor. Nah, apakah ada dimintakan oleh tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap LHP yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut? Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada. Jadi resmi itu hanya dari kantor akuntan publik yang menyatakan terjadi kerugian negara ya. Dia berhak juga Dia berhak dalam untuk perhitungan kerugian negara. dalam perhitungan kerugian negara.
perhitungan kerugian negara atau dia yang menyatakan telah terjadi kerugian negara? Dia melakukan perhitungan itu. Dasar hukumnya? Dasar hukumnya kalau di kita yang kemarin ada yang paling baru itu di MK. Ya. Tak cuma tahun 2012 itu semua pihak bisa melakukan perhitungan. Putusan yang Terutama yang bertanya. Iya. Oke. Nah, kemudian tadi saksi mengatakan bahwa kalau melakukan audit investigasi maupun audit untuk tujuan khusus, saya bergeser ke audit investigasi. Prosedural untuk melakukan audit investigasi yang umum itu apakah harus dilakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan? Jadi kalau di investigasi itu kan baru ini Pak, menetapkan siapa tersangkanya kalau investigasi. Iya. Nah, kalau sudah jelas semuanya, terus bagaimana kronologisnya semua jelas, semua alurnya, itu sudah nggak perlu investigasi, sudah bisa langsung perhitungan. Oh, jadi apapun dokumen yang disajikan oleh penyidik, sepanjang kita nilai bahwa itu sudah bisa untuk dilakukan penilaian objektif atau subjektif. penilaiannya ada ini Pak, ada kriteria dari di kantor kita. Kalau di BPK, BKP, kalau di BKP. BPKP, kalau di kantor akuntan publik, Saya tidak tahu. Itu nanti ditanyakan aja. ya. Tapi secara umum prosedural untuk melakukan laporan investigasi, sepanjang dokumen yang diserahkan oleh penyidik semua itu menjadi bahan untuk dijadikan laporan investigasi, menurut ahli, apakah itu sudah cukup atau bagaimana? Saya Dikaitkan dengan posisi ahli di BPKP, karena kan biasanya BPKP disuruh melakukan pemeriksaan investigasi juga. dan Dikasihkan dokumen yang diserahkan oleh penyidik. Apakah cukup hanya dengan dokumen yang diserahkan penyidik itu menjadi bahan untuk laporan investigasi? kalau untuk investigasi kan baru awal Pak, modusnya, alirannya, siapa tersangkanya, itu investigasi itu awal itu. Nanti ditingkatkan setelah investigasi, kalau sudah ketahuan siapa ini tersangkanya, siapa ini, terus ada BAP-nya semua, baru menjadi perhitungan kerugian. Oke, artinya BAP dilakukan baru itu dijadikan dokumen untuk Iya, investigasi. untuk perhitungan kerugian keuangan negara. Kalau untuk laporan investigasinya berdasarkan BAP saksi atau pihak yang diperiksa? Seingat saya kalau di investigasi pengetahuan, karena BPKP itu punya pengetahuan dasar yang harus dimiliki atau sertifikasi tentang audit investigasi. Nah, itu bahwa tidak perlu misalnya kita bahwa itu sudah dilakukan BAP atau apa. Itu hanya kita menjelaskan duduk perkara, siapa yang merugikan, siapa yang berperan. Itu saja, itu nanti pihak APH yang akan menindaklanjuti. Iya. Mau jadi BAP, mau jadi gimana, itu terserah. Kita nggak melakukan BAP lagi kalau di investigasi. Nah, kecuali di perhitungan kerugian negara, baru kita paling konfirmasi. Iya. Yang sudah di BAP ini kira-kira udah benar belum? Oke. Walaupun kadang ya parsial Pak, karena sudah cukup gitu menilai bahwa kerugian keuangan negara ini sudah cukup. Oke. Jadi kan ahli memang melakukan investigasi tujuan khusus. Kemudian dilihatkan dari kesepakatan kerjasama. Ya. Ditanyakan juga oleh tergugat tadi itu masuk walaupun dengan ilustrasi perkara yang lain, tapi dijelaskan apakah itu bisa dinyatakan sebagai kerugian negara atau kerugian keuangan negara yang pemeriksaan terhadap kerjasama tadi. Ini Pak, jadi ini angka saja. Ya. Nah, soal menentukan kerugian atau tidak itu kan ada Bapak, kerugian negara baru bisa dihitung kalau ada pelanggaran hukumnya. Ya. Nah, kalau saya kan tidak melihat pelanggaran hukumnya di sini, jadi saya hanya murni menghitung kewajiban, hak dan kewajiban kerjasama ini. Artinya secara administratif semua terpenuhi kerjasama ini. Ada perjanjian, ada dilakukan pembayaran. Kalau secara laporan ada beberapa yang tidak terpenuhi, termasuk pembayaran ini yang tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kalau tidak saya salah jam terbang. Ya, nah, tapi saya nggak mau menyinggung ke arah sana.
termasuk pembayaran yang belum dilakukan, Ya. tinggal sisa 21 miliar. Ya. Tapi tidak tahu ahli bahwa ada kelanjutan dari kesepakatan ini, bahwa ada kesepakatan. Saya nggak melihat itu sampai di titik tanggal kita melakukan. Oke. Oke. Terima kasih yang mulia. Ahli menyampaikan bahwa selain BPK, BPKP, APIP dan angkutan lainnya bisa untuk mengaudit. Apakah itu mereka mengaudit secara langsung atau harus ada penunjukan dari BPK? Harus dari APH Bu yang menunjuk. Nah, maksudnya kan tadi ahli bilang bahwa semuanya bisa, ya kan? Nah, apakah mereka sebelum melakukan audit itu, apakah memang harus ada persetujuan dari BPK atau bagaimana? Oh tidak perlu Bu, karena di aturan tersebut kita sudah sering melakukan. KPK juga tanpa persetujuan BPK, semua bisa. Sepanjang semua terpenuhi seluruh bukti dan Ya, karena tadi kan ahli sampaikan bahwa BPK memang mempunyai kewenangan untuk punya kewenangan ya, saat kalau sama ada kayak kita kalau juga. dia kurang, kalau dia merasa macam orangnya kurang, dia menunjuk. Ya, dia untuk pemeriksaan umum biasa. Iya, dia menunjuk. Apakah penunjukan itu ada berupa surat rekomendasi atau bagaimana? Ada surat permintaan. Surat permintaan. Terus tadi ahli sampaikan bahwa kesepakatannya itu perjanjian yang tinggal 21 juta. Itu bukan 21 M itu bukan merupakan kerugian negara. Saya Hanya tidak itu utang. Saya tidak mau dibawa ke ranah. Saya hanya melihat perjanjian ini, hitung hak dan kewajiban, selesai. Tapi menurut ahli, apakah itu merupakan suatu kerugian negara atau hutang yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat? Saya tidak bisa menyatakan itu. Cukup yang mulia. Saudara ahli ya. Ini ya supaya tidak ini, setelah saudara selesai ini kesempatan terakhir untuk silakan. Saudara ahli ya. Tadi saudara mengatakan bahwa audit investigasi, kalau saya tidak salah tadi saudara cuma mencari jalurnya dulu kemana, terus kemudian kalau ditemukan ada penyimpangan apa semua, kemudian nanti menjadi audit penghitungan kerugian negara. Begitu. Iya. Begitu. Jadi audit investigasi tidak sama dengan audit penghitungan kerugian negara, begitu? Ya. Begitu? Ya. Oh iya. Jadi setelah audit investigasi dulu kemudian, terus nanti dicari lagi bagaimana dia punya Ya. ditemukan itu, baru kemudian naik kepada audit penghitungan kerugian negara. keuangan negara. Begitu ya? Begitu ya. Tapi kalau yang saudara tadi pertama ya saudara audit itu, Ya. yang umum itu belum masuk ke audit investigasi, juga belum masuk ke audit kerugian negara. Ya, ini audit tujuan tertentu. Tujuan Pak, tertentu. atas perjanjian Iya. ini. Ya. Hak dan kewajiban yang sama. Baik, itu kan ada hak dan kewajiban ya. Ya. Kalau misalnya dia ada satu pihak itu lalai dalam kewajibannya, itu keuangan saudara, tapi itu kenapa? Ada apa? Misalnya, Saya tidak mau mengomentari itu. ya, ya. Baik. Penegasan saja yang mulia. Ini masuk Ya, pada tidak jadi tafsir. Mohon izin, ahli. BPKP bisa menghitung kerugian negara. Auditor atau akuntan publik juga bisa menghitung kerugian negara, benar? Itu interpretasi pasal 32 penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Tadi saudara juga ada mengatakan bahwa saudara mendasari pandangan saudara ini berdasarkan putusan MK. Kalau saya tidak salah tadi saudara mengatakan putusan MK nomor 31 garing 10 angka Romawi garing 2012. Tanggal saya sebutkan tanggal 23 Oktober 2012. Supaya kita tidak salah dalam persepsi. Saya mau bacakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya baca betul di halaman 53 putusannya. Dalam pertimbangan hukumnya dia mengatakan seperti ini, saudara. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, ya, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain
bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK. Misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing dari pihak-pihak lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jadi saya menggarisbawahi menurut Mahkamah KPK, bukan penyidik. Ya, ini pendapat saya. Saya mau ingin pendapat dari ahli. Yang pertama itu. Dan saya menggarisbawahi kali perkara yang ditangani yang sementara ditangani oleh KPK. Apalagi norma yang menjadi judicial review dalam putusan MK ini adalah pasal 6 Undang-Undang KPK. Menurut saya bahwa pertimbangan hukum ini dia tidak bersifat extra omnes, tidak bersifat kepada aparat penegak hukum di luar dari kepada KPK, hanya untuk KPK. Saya menggarisbawahi dua kata tadi. Menurut Mahkamah KPK bukan hanya KPK di situ, bukan penyidik. Dan yang kedua, dalam membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Ditanganinya ini bukan ditangani oleh jaksa atau polisi, ditangani oleh KPK. Bagaimana pendapat saudara ahli? Yang mulia, ini interpretasi terhadap pertimbangan. Saudara mengatakan saudara ahli keuangan, tapi saudara cukup memberikan penilaian dan bisa menafsirkan aturan. Jadi ini interpretasi terhadap pertimbangan hakim. Artinya memang hakim yang lebih tahu asal belakang, tapi kita Sekarang saya minta pendapat saudara. Saya berpendapat Saudara, saya bahwa minta pendapat saudara. KPK itu yang mulia penyidik yang tangani. Walaupun dia menyebut KPK, ini interpretasi saya yang mulia. Tapi di dalamnya itu adalah penyidik yang menangani. Jadi KPK itu luas, ada bagian administrasi, ada bagian penyidikan, tapi dalam kasus tindak pidana korupsi pasti yang menangani itu penyidik, begitu yang mulia. Itu interpretasi saya. Kalau pengacara berpendapat lain, silakan. Saya dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saya kira dari semua penjelasan saksi terkait dengan pertanyaan saya kira saya cukup ini saya. Pertanyaan ahli ya. Iya. Terima kasih. Baik, saudara ahli ya, nanti kalau salah koreksi ya. Ahli ini punya keahlian terkait menghitung kerugian keuangan negara dengan apa tadi? Ahli hukum keuangan negara. Ahli hukum keuangan negara. Terkait dengan menafsirkan yang tadi, seperti misalnya penyidik punya kewenangan untuk menghitung dan menyatakan itu saudara juga punya kewenangan. Itu interpretasi karena masuk wilayah kewenangan penghitungan. Ya, itu kewenangan saudara. Oke. Saya tanya ya, apakah saudara saksi pernah membaca SEMA nomor 4 tahun 2016? Nah, Pernah. Isinya apa? isinya adalah bahwa yang berwenang